A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Aku lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dipertemukan dalam kajian-kajian Islami, mengangkat tema berkenaan dengan keseharian kita, aktivitas kita, melalui hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ma khalaqallahu min syai'in illa waqad khalaqa lahu ma yughlabuh wa khalaqa rahmatuhu litaghlibu ghadabah." Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali menciptakan pula apa yang dapat mengalahkannya. Dan Allah menciptakan rahmatnya untuk mengalahkan kemarahannya. Atau dalam hadis lain dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengatakan, "Fallahu arhamu bika min nafsik." Allah telah menyayangi dirimu ketimbang dirimu sendiri menyayangi dirimu sendiri. Kecintaan Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kecintaan kita, kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Ini bentuk kasih sayang Allah, bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Atau di dalam sebuah doa dikatakan, "Ya man wasi'at kulla syai'in rahmatuh." Wahai zat yang maha luas atas segala sesuatu rahmatnya. Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah. Wahai zat yang rahmatnya mendahului kemarahan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari hadis Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, serta ungkapan-ungkapan dari sebuah doa, di sini kita bisa melihat bahwasanya dengan berkembangnya zaman ini, kita bisa melihat begitu banyak di sekitar kita kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, yang menimpa terutama muda-mudi kita. Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan perbuatan dosa, seolah-olah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah apa yang mereka lakukan ini menjadi hal yang wajar ia lakukan di usia mereka. Sehingga mereka tidak melihat mana yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita mau melihat kembali daripada firman-firman Allah, hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada satupun dari perbuatan manusia yang mereka kerjakan melainkan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi kita, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang-orang yang bebas dari tanggung jawab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kembali mengingatkan mereka atas apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang semacam ini, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, gemar melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membutuhkan dorongan untuk menjadi insan-insan yang baik. Mereka membutuhkan sosok-sosok yang mengajak mereka, yang menunjukkan mereka kepada jalan yang benar, kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru kita membiarkan mereka, bukan justru kita mengucilkan mereka dan memandang hina mereka. Terkadang kita melihat orang yang sedang melakukan kemaksiatan, sedang melakukan dosa, kita memandang orang itu dengan pandangan hina, dengan pandangan meremehkannya, seolah-olah sudah terputus harapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia telah memutuskan antara orang yang melakukan kemaksiatan itu akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap dirinya lebih baik daripada pelaku kemaksiatan tersebut. Namun kalau kita melihat dari untayan-untayan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dari sebuah doa yang diungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menutup pintu taubatnya, pintu ampunannya, selagi hamba itu memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Selagi hamba tersebut memiliki keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih sayang Allah ini, kecintaan Allah ini kepada siapapun hambanya, Allah tidak memilih-milih dalam membagikan kasih sayangnya, dalam membagikan kecintaannya terhadap hamba-hambanya. Namun siapapun mereka daripada hamba-hamba Allah, mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak berhak untuk mencemooh orang-orang yang telah melakukan dosa. Kita tidak berhak untuk menghukumi mereka, atau lagi kita meremehkan, bahkan mengucilkan mereka, seolah kita telah menjamin diri kita akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah kita telah menjamin bahwasanya kita ini terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seolah-olah kita telah menjamin bahwasanya akhir hayat dari kehidupan kita ini husnul khatimah. Semua ini tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah wasiat disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam kepada putranya Al-Imam Al-Husain alaihi salam, di mana beliau mengatakan, ya bunayya la tu'yis mudhniban fakam min akifin ala dhanbihi khutima lahu bil khair wa kam min muqbilin ala amalihi mufsidun fi akhiru umurihi sairun ilan nar. Wahai putraku, jangan memutuskan harapan orang yang berbuat dosa. Jadi kita dilarang. Wasiat ini ditujukan kepada Imam Husain alaihissalam. Namun wasiat ini juga diperuntukkan untuk kita sebagai umat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan memutuskan harapan bagi mereka orang-orang yang telah melakukan dosa kepada Allah. Jangan kita mengatakan seolah-olah orang tersebut yang melakukan perbuatan dosa seolah-olah sudah tidak lagi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita justru mendorong orang-orang semacam ini untuk lebih mendekat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk kembali memberikan harapan terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakam min akifin ala zanbihi khutima lahu bil khair. Karena berapa banyak orang yang terbiasa melakukan dosa, namun akhir daripada kehidupannya adalah akhir yang baik.
Kita menjumpai orang yang setiap harinya melakukan kemaksiatan, setiap harinya bergelimang dosa, melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hayatnya kita melihat orang ini menjadi orang yang baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan akhir kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, jika engkau melihat seseorang melakukan dosa di pagi hari maupun di siang hari, maka engkau jangan melihat keesokan harinya sebagai seorang yang sama. Artinya jangan memandang keesokan harinya bahwasanya orang ini adalah pelaku maksiat, pelaku dosa. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu sekiranya dia malam itu bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita justru yang akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita telah berprasangka buruk. Yang kedua, kita telah menghakimi seseorang ini, mengklaim orang ini sebagai seorang pendosa. Padahal di malam harinya dia telah memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min muqbilan ala amalihi mufsidun fi akhir umurihi sa'irun ilan nar. Namun sebaliknya, kita melihat banyak orang-orang yang melakukan amal saleh, beribadah siang malamnya, banyak melakukan perbuatan baik. Tidak pernah kita melihat orang ini melanggar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata beliau Imam Ali bin Abi Thalib, akhiru umurihi sa'irun ilan nar. Akan tetapi akhir dari kehidupan dia itu adalah akhir yang buruk. Bahkan sa'irun ilan nar. Bahkan ia terjerumus dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir daripada kehidupan manusia ini tidak ada yang tahu. Kita tidak berhak menghakimi siapapun tentang akhir kehidupan kita, tentang akhir kehidupan manusia. Kita melihat banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kembali kepada harapan yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allahu Ghafurur Rahim, bahwasanya Allah mencintai ia, bahwasanya Allah menyayangi dirinya, sehingga orang ini memiliki keinginan perubahan untuk menjadi insan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan adanya harapan inilah yang akan menjadikan ia mau lebih mendekat diri, lebih mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Habibuni ila ibadi." Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Habibuni. Ketika Allah mengatakan dengan bahasa yang indah, kalau kita ingin mengutarakan kasih sayang kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kita dengan bahasa-bahasa cinta, dengan bahasa kasih sayang, dengan tujuan untuk menarik hatinya, untuk lebih mendekat dengan mereka, dan mereka mau mendekat kepada kita. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mengajak hamba-hambanya ini dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa cinta, melebihi bahasa cinta dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang Allah, kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya ini melebihi kasih sayang serta kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Bahkan kecintaan itu melebihi kecintaan kita pada diri kita sendiri. Artinya kita mencintai diri kita, kita menyayangi diri kita,
Artinya kita tidak ingin terjadi sesuatu pada diri kita. Tentunya kita tidak ingin menyakiti diri kita. Tentunya kita tidak ingin mengarahkan diri kita, melangkahkan kaki kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita justru akan menjauhkan diri kita dari nerakanya Allah, menjauhkan diri kita dari menyakiti diri kita sendiri. Sebab kita sayang dan cinta pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. Allah mencintai kita, menyayangi kita lebih daripada kita mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Maka sudah selayaknya untuk kita semuanya, dan harusnya kita menyadari dengan besarnya kasih sayang Allah ini, dengan besarnya kecintaan Allah ini terhadap kita, maka sudah seharusnya kita ini menjadi insan-insan yang baik. Menjadi insan-insan yang terus ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun Allah telah berikan kepada kita, tanpa kita meminta pun Allah akan berikan kepada kita. Sebab kasih sayang Allah dan kecintaan Allah terhadap kita. Maka sudah selayaknya kita menjadi seorang hamba yang tahu diri. Sudah selayaknya kita menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita sekali-kali meremehkan orang-orang yang berbuat dosa. Jangan kita mengucilkan atau bahkan menghinakan mereka, atau mungkin bahkan kita justru menjauhi mereka. Ajak mereka kepada jalan yang benar. Ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim. Kewajiban kita bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak hamba Allah yang lainnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kajian kita di pertemuan kita hari ini, yaitu jangan pernah kita sekali-kali, kembali saya ulangi, jangan pernah kita sekali-kali meremehkan orang-orang yang berbuat dosa di jalan Allah. Jangan pernah kita sekali-kali mengucilkan mereka atau menghardik mereka. Sebab akhir dari kehidupan kita ini kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi mereka yang bergelimang dosa, di akhir hayatnya mereka mendapatkan akhir hayat yang baik. Kita yang mengklaim diri kita lebih baik dari mereka, kita yang mengklaim amal kita lebih banyak daripada mereka, justru daripada akhir kehidupan kita ini menjadi akhir kehidupan yang buruk. Wal'iyadna'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mayamin muntajabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.